Ah! Ada banyak jalan tol di India. Anda mungkin sudah mendengar cerita yang mengerikan tentang jalanan yang sepi yang terbentang 1.000 mil di film dan juga cerita rakyat. Tapi banyak dari cerita itu yang merupakan kenyataan. Ini adalah cerita yang mirip dengan Jalan Tol Nasional 66, yaitu menuju Pune dari Satara. Ada jalanan yang memotong ke tol ini yang juga dikatakan sebagai bagian ilusi. Hari itu keluarga Kumar sedang menuju Pune untuk menyembuhkan putri mereka Anjali. Kejadiannya mungkin berbeda jika mereka tetap menggunakan jalan utama. Tapi keluarga Kumar sangat putus asa untuk cepat sampai di tujuannya. Mereka mempunyai kebiasaan mengambil rute terpendek. Kebiasaan ini terbukti fatal. Bukankah cuacanya indah, Rajes? Iya kan, Anjali? Anjali, kau terlihat cantik sekali. Dia kan putri ayah. Iya, kau selalu saja memujinya. Benar kan? Ya karena dia itu putri ayah kan. Ah, sudahlah. Anjali, kau hanya harus bertemu dengannya. Menurut ibu, kerjasama ini akan menjadi hal yang terbaik bagimu. Satu lagi Anjali. Kadang perjodohan itu lebih baik dari pernikahan karena cinta. Mereka bertahan lebih lama. Kau tahu kenapa? Karena cinta berkembang dengan pelan. Dan cinta pada pandangan pertama itu bukan apa-apa. Ayah, aku punya hak untuk menikah dengan pria pilihanku. Kita agak terlambat. Sebaiknya kita mengambil jalan pintas saja. Jangan, Rajes. Sebentar lagi akan gelap. Lebih baik tetap jalan di sini saat gelap. Ayahmu benar, Rajes. Kau tidak pernah berpikir praktis. Ini jalan pintas. Kita bisa sampai lebih cepat. Lagi pula, ini rutenya lebih pendek. Tunggu dulu. Aku penasaran bagaimana jalanannya. Untuk apa ambil resiko? Sabna benar, Rajes. Anjali, bagaimana menurutmu? Sudahlah, ayo kita pulang. Lupakan saja pernikahan. Itu Sid kemana lagi? Ada masalah apa? Apa mobilmu rusak? Tidak. Sebenarnya kami sedang berpikir mau mengambil rute itu. Tentu saja. Itu mengarah ke hotel. Dan jalanannya juga bagus. Maksudku, apa kendaraan lain juga melewati jalan ini saat gelap? Iya, tentu saja. Kalau jalanan yang ini memakan waktu untuk sampai ke tujuan, kebanyakan orang memilih rute yang lebih pendek ini. Kau harus mengambil jalur ini. Terima kasih. Hei, kemana wanita itu pergi? Masa dia berdiri terus di situ? Mungkin sudah pulang.
Ada apa ya? Aku merasa tadi ada yang melewati kita dengan cepat. Tapi kita sendirian di jalan ini. Nah, menurutku kita harus kembali ke jalan yang tadi. Santailah ayah. Ini jalan utama. Tapi kenapa jalannya sepi? Di mana kendaraan yang lain? Apa kau melihat papan itu tadi? Ayah, itu untuk kendaraan dari arah lain. Saat melihat papan itu, kakek mencoba untuk memperingatkan kami. Tapi ayah mengabaikannya. Bahkan kami tenang-tenang saja. Kami tidak tahu kalau kebodohan kami akan berakhir dengan suatu bencana. Ayah. Ayah tadi bilang tidak ada kendaraan lain. Itu lihat di sana. Kalian mau kemana? Kami menuju Pune. Apa ada masalah? Lihat ke sini. Lihat ke sini. Hei, apa masalahmu? Hah? Kenapa kami diberhentikan? Apa kau tidak tahu jalanan ini? Ini jalan pintas. Memang kenapa? Rajes, nyalakan mesinnya. Cepat pergi dari sini. Oh ya. Rajes. Ayah, Cepat Eh, nyalakan. ayah. Rajes. Ayah, Rajes. ada apa ini? Ya, tunggu sebentar. Rajes. Ayo, cepat jalan. Ayo, nyalakan Rajes. Hei! Berhenti! Ayah, kenapa teriak? Ayah melihat wajah yang menyeramkan saat lampu menyinarinya. Kejadian ini biasa terjadi di jalan ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah selamat. Kenapa ini? Tiba-tiba mobilnya mati. Haruskah ini terjadi? Jangan khawatir, aku akan periksa. Ayah, bahkan iPodku juga mati. Sekarang aku harus mendengarkan omongan yang membosankan. Tidak seharusnya kita mengambil jalan ini. Kalian takut tanpa alasan. Mobil ini tidak rusak karena jalannya. Semuanya akan baik-baik saja, nanti aku periksa.
Aku tidak mengerti. Apa kau mendengar sesuatu? Apa? Ada sesuatu di luar sana. Apakah pencuri yang sama? Itu tidak ada. Jangan takut. Aku akan melihatnya, ya. Rajesh, kembali ke mobil dan kunci mobilnya. Ayah, tolong masuk ke mobil. Aku akan mendengarkan semua perkataan ayah. Ayo masuk, ayah. Rajesh, masuk mobil sekarang. Ayah, ibu, apa yang terjadi? Apa ini? Jangan buka jendelanya, Rajesh. Apa yang kau lakukan? Sapna, biarkan aku mendengarkan penjelasannya. Jangan takut. Aku montir. Sepertinya mobilmu harus diperbaiki. Buka kap mesinnya biar kuperiksa. Jangan sampai dia merusak mesinnya dan kabur dengan beberapa bagian mobil kita. Iya, ayah akan periksa. Jangan, Rajesh. Tetap di mobil. Ayah, kalau tidak dilihat siapa yang tahu. Dia bisa saja merusaknya. Aku akan melihatnya. Ayah, tunggu dulu. Bawa ini. Hmm. Ayah. Ayah. Benar kan? Ada masalah dengan alternatornya. Dia sudah membetulkannya. Ayah, iPodku juga menyala. Tapi apa hubungannya dengan baterai mobil? Sebenarnya apa yang terjadi? Bolehkah aku menumpang? Tidak, tidak. Kita jangan memberi tumpangan pada orang asing. Dia sudah menolong kita, Sapna. Tidak mungkin kita meninggalkannya. Sudahlah. Jangan khawatir. Aku juga bisa sendiri. Kita harusnya berterima kasih padanya. Iya, kau benar. Kita tidak seharusnya meninggalkan dia sendiri di sini. Hari sebentar lagi gelap. Dia tidak memaksa masuk seperti pria yang sebelumnya kita temui di jalan. Iya, nak. Beri dia tumpangan. Tunggu. Kau boleh menumpang. Ayo silahkan. Aku ingin berterima kasih pada semuanya. Sebenarnya, aku sangat takut. Sebentar lagi akan gelap. Dan jalan ini juga sangat terkenal. Maksudmu jalan ini terkenal? Kenapa? Jalan ini terkenal dengan kawasan ilusi. Ilusi? Maaf, aku kira kau tahu tentang ilusi. Wajar saja kau takut memberikan tumpangan. Kau mungkin mengira aku adalah ilusi yang sedang menumpang di tubuhku. Memang kenapa? Sang ilusi berkeliaran mencari mangsa. Ilusi ini berupaya untuk menipu para wisatawan dengan berbagai hal. Kejadian-kejadian ini sudah biasa di jalan ini. Makanya dilarang melintas setelah matahari terbenam. Bahkan ada tanda dilarang masuk di ujung jalanan ini. Aku kira kau sudah melihat tanda itu. Pasti kau dalam keadaan terdesak, makanya mengambil jalan ini. Ya, aku sudah melihat tanda itu. Aku kira seseorang yang memutarnya. Kami memang bertemu dengan seorang pria. Dia bahkan coba menghentikan mobil kami. Untunglah kau tidak berhenti. Mungkin saja itu ilusi.
Dia bisa menjadi berbagai bentuk. Dia bisa melakukan apa saja. Itu orangnya. Dia yang aku bicarakan. Percepat jalan mobilmu. Ayo lebih cepat lagi. Sekarang masuk ke jalan yang sempit. Cepat. Cepat berputar. Cepat. Sekarang hentikan mobilnya. Hentikan. Diam. Cepat. Jangan bicara lagi. Diam. Diam. Jangan sampai dia tahu kita di sini. Sekarang lurus saja. Ayo. Jangan khawatir, jalan ini menuju tol. Kita di mana? Sekarang kita di mana? Jangan khawatir. Belok ke kiri dari sini, ini akan membawa kita ke tol. Aku yakin itu. Setelah mobilnya belok ke kiri, montir itu memberitahu keluarga Kumar untuk tetap di penginapan dan menunggu. Tidak ada siapapun di sini. Tunggu saja, Rajes. Kita tetap di sini. Kuharap pria gila itu tidak ke sini. Ayah, aku meninggalkan iPodku di mobil. Aku akan kembali. Baiklah. Ada apa? Ada apa? Sid, ada apa? Ada apa? Ayah, ada yang tergeletak mati di kursi belakang mobil. Sid, tidak ada siapapun di sini. Tapi ayah, tadi aku melihatnya dengan jelas. Ayo cepat, kita pergi dari sini. Tunggu sebentar. Kemana pria yang menumpang tadi? Dia tidak kelihatan. Ayah, lupakan saja dia. Aku rasa ada yang aneh dari tempat ini. Ayo pergi dari sini. Rajes, Ya masuk sudah, ke mobil. kalau begitu ayo. Anjali, duduk di mobil, cepat. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama. Akhirnya bisa keluar juga dari sana. Aku juga ingin jauh dari tempat ini. Sekarang, aku tidak akan menghentikan mobil ini. Semoga mobilnya tidak mogok. Bukannya ada tempat pemukiman? Ayah, kita kembali ke jalan tadi. Ini mil ketiga-tiga lagi. Ini kenapa? Kita sepertinya berputar-putar ya.
Sepertinya ada yang salah. Mobil itu berjalan bermil-mil, tapi keluarga Kumar melewati mil yang sama lagi dan Anjali memutuskan untuk mencari solusi. Ibu, pinjam lipstiknya. Ada apa ini? Kenapa CD Hanuman Kalisa tidak menyala? Sapna, mungkin CD-nya rusak. Apa yang terjadi? Ini bagaimana mungkin? Ayah, kita coba lewat jalan lain, putar mobilnya. Tidak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kita sepertinya masih di sini. Tidak ada jalan keluar. Padahal kita berusaha memutar arah, kan? Tapi kenapa kita bisa sampai di tempat yang sama? Ini seperti angka 8. Kita akan sampai di poin yang sama tidak peduli dari arah mana. Hanya Tuhan yang tahu di mana kita. Jangan takut. Paling tidak kita bersama-sama. Pasti ada jalan keluarnya. Ayah, lihat di sana. Aku melihat cahaya. Kita harus ke sana, Ayah. Baiklah, kita akan coba ke sana ya. Mungkin ada orang di sana. Ayo nak, ayo pergi. Ayo cepat, kita pergi dari sini. Ayah, Anjali, sinilah. Ayo cepat. Ayo. Saat Sid menunjuk ke arah cahaya, kami mengembuskan nafas lega. Kami meninggalkan mobil dan bergegas ke arah cahaya itu. Kami berharap dapat pertolongan. Hanya malam itu saja. Kami berharap semuanya akan kembali normal di pagi hari. Tapi ternyata kami belum selamat. Kami hanya keluar dari panci dan masuk ke api. Hidup Dewa Hanuman Lautan Ilmu. Kemenangan bagimu penyelamat 3 dunia. Hidup Dewa Hanuman Lautan Ilmu. Kemenangan bagimu penyelamat 3 dunia. Kenapa ibu mengingatnya? Dia sama sekali tidak bisa menolong kita. Hidup Dewa Hanuman Lautan Ilmu. Dia tidak bisa menolong Kemenangan kita, bagimu Ibu. penyelamat 3 dunia. Ibu Hidup juga tidak Hanuman bisa. Lautan Ilmu. Diamlah, Sid. Kemenangan bagimu penyelamat 3 dunia. Semuanya tunggu dulu.
Bagaimana jika ilusi mengikuti kita? Sid, kalau kau mengatakan itu lagi di sini, ayah bisa saja menamparmu supaya kau tidak kurang ajar. Ada apa denganmu? Kau jangan menakut-nakuti dalam keadaan seperti ini. Ayo, Hidup Dewa Hanuman Lautan Ilmu, kemenangan bagimu penyelamat 3 dunia. Jangan berdoa kepadanya. Rajes, sepertinya ada yang salah dengan Sid. Sapna Sid itu ketakutan, makanya dia begitu. Tidak, Rajes. Aku melihat sesuatu di matanya. Dia tidak apa-apa. Urusan dengan Sid nanti saja. Yang penting kita tenang dulu. Ayo. Tapi- Ayolah. Aku merasa ada yang aneh dan salah dengan Sid. Dia memang sering berbuat nakal seperti anak laki-laki seumurannya. Itu kebiasaan lamanya. Tapi malam itu, kelakuannya aneh sekali. Aku tidak pernah melihatnya bertingkah seperti itu. Tidak seperti biasanya. Tapi saat kami melihat penginapannya, kami semuanya sudah tidak memperhatikan Sid lagi. Itu lihat. Kita sampaikan. Semuanya akan baik saja. Ayo ke sana. Bukankah tadi di sini sangat gelap? Tapi ini bagaimana mungkin? Apa yang ibu bicarakan? Lihatlah, ini adalah penginapan. Ada banyak orang di sini. Rajes, ini adalah ilusi. Ayo pergi dari sini. Anjali, ini adalah ilusi. Kita pergi dari sini. Semuanya baik-baik saja, Sapna. Lihat. 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 Rajes, dengarkan apa yang dikatakan Sapna. Ada apa ya? Menurutmu semuanya palsu? Penginapan ini dan orang-orang ini? Sebentar. Mereka ada kan? Ini juga asli. Bukan ilusi. Dengar, Sapna. Mungkin si ilusi sudah menyerah. Sekarang sedang bermain dengan pikiran. Dia ingin kita pergi dari penginapan yang aman ini ke jalan utama. Jadi, hal yang baru saja kau lihat itu bisa jadi ilusi. Makanya kau dan ayah salah. Aku yang benar. Ya, aku yakin ayah pasti benar. Rajes, berikan handphonemu padaku. Ini? Ilusi mungkin bisa mengelabui mata kita. Tapi tidak dengan kamera dari handphone ini. Lihat ini. Ayo, ayo kita pergi. Ayah tunggu! Ayah! Ayo kita pergi. Ini tidak mungkin. Memang bisa saja jalanan itu berbentuk angka 8, tapi kita datang dari utara mobil. Bagaimana bisa kita kembali dari selatan? Ini sepertinya kita berkeliling di sini dan kembali ke tempat yang sama, tapi dari arah yang berlawanan. Ini tidak mungkin. Semua terasa seperti putaran. Kemanapun kembali ke tempat yang sama. Kita tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Kita harus tetap tinggal di sini. Sudahlah. Tidak
tidak ada gunanya kita melawan. Lihat mataku. Kemana Siddharth? Siddharth! Sid! Siddharth, Siddharth! Siddharth, kemana kau? Siddharth! Siddharth! Pergi. Cari dia. Jangan terlalu jauh. Anjali! Sid! Sid, apa yang kau lakukan di sini? Kita harus pulang. Sid, berhenti. Jangan teruskan. Dengarkan aku. Sudah dibunuh oleh sang ilusi. Kita harus pergi dari tempat ini secepatnya. Bagaimana kita bisa meninggalkannya sendirian di sini? Dengar, kalian semua ayo ikut denganku. Semuanya ikut aku. Ayo. Orang yang memegang pistol itu bukanlah sang ilusi, akan tetapi dia adalah polisi yang mencoba menolong mereka. Aku adalah petugas Rajendra Ratot. Aku ditugaskan di wilayah ini. Kejadian seperti ini sudah banyak terjadi karena ilusi dari sang ilusi. Pada malam hari dilarang untuk berkendara di sini. Aku melihat mobilmu ketika aku menuju rumah. Aku mencoba untuk bicara dengan kalian. Tapi sayang sekali aku tidak berhasil. Karena aku lihat kalian takut kepadaku. Kalian tidak memberiku kesempatan bicara. Dan kau memberi tumpangan pada seseorang. Iya. Apakah dia orangnya? Iya, itu orangnya. Mayat pria ini ditemukan dekat jalan ini beberapa hari yang lalu. Sang ilusi membunuhnya, lalu menirunya, dan dia menumpang di dalam mobil kalian. Dia mungkin sudah meyakinkan kalian bahwa aku adalah sang ilusi. Benar? Benar. Sang ilusi itu seperti angin. Dia bisa berubah untuk menjadi apapun juga. Apakah Sid tadi ilusi juga? Jangan khawatir, mungkin dia hanya meniru bentuk Sid. Dan Sid sendiri, mungkin dia selamat. Sang ilusi selalu melakukannya. Dia sering memisahkan grup. Sekarang kita harus bersama-sama. Itu sebabnya kenapa aku memaksa kalian untuk ke sini. Di sini kalian aman. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dan tidak tahu siapa yang harus aku percaya. Tunggu dulu. Lihat mereka. Mereka semua dibunuh di jalan ini. Sudah pagi, semuanya baik-baik saja sekarang. Dia mau kemana?
Rajes, Sapna, kemarilah. Kita harus cari Sid dan pulang ke rumah. Ayo kembali ke rumah. Masuklah. Aku akan pergi. Berhenti, Ayah. Kakek menyuruh kita pulang. Tapi kita tidak akan pulang. Ayah, Anjali sudah menyimpulkan bahwa kakeknya tidak menatap kedua matanya karena dia adalah sang ilusi. Masih gelap di luar. Dia sudah mengikuti Siddharth. Kita bahkan mendengar teriakannya. Sang ilusi, dia telah meniru ayahmu setelah Sid. Aku minta maaf. Rajes, buka pintunya. Apa kau akan meninggalkan ayahmu sendiri? Aku sendirian, nak. Tolong buka pintunya dan keluarlah. Aku akan bunuh diri kalau kau tidak keluar sekarang. Kalau kau tidak percaya, lihat ini. Ibu, ayah, apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan di dalam? Siddharth ada di sini. Tunggu dulu, jangan buka pintunya. tapi Pak, Sid, masuklah nak. Ayo pergi dari sini. Sid. Dengarlah, Pak. Dia ini putraku. Aku tidak akan membiarkan dia di luar sendirian. Dia bisa jadi apa saja, tapi mungkin dia Sid. Kalau ada apa-apa dengannya, kau yang tanggung. Baiklah, hati-hati. Ayo, Sid. Masuklah. Ayo. Apa yang terjadi? Kenapa semua orang menatapku? Dia adalah sang ilusi. Sid, Sid, tataplah mata ibu. Sid, putraku. Entah bagaimana Inspektur Raton menghubungi kantor polisi dan meminta pertolongan dan menyelamatkan keluarga Kumar. Tapi mereka tidak bisa menyelamatkan kakek mereka yang tubuhnya ditemukan di dekat petunjuk jalan esok paginya. Siapa yang tahu kita dihukum kejam? Karena jalan pintas dan satu keputusan yang salah. Tapi kalau kita mendengarkan kakek tentang papan petunjuknya, mungkin saja kakek
masih hidup sampai sekarang. Keluarga kami mungkin akan lengkap. Sebenarnya siapakah yang disebut sang ilusi ini? Fenomena apa yang terjadi? Dia adalah roh yang membodohimu dan bermain dengan pikiranmu. Roh ini disebut sebagai ilusi. Dalam hidupmu, kau mungkin melihat pesulap melakukan trik mereka. Sama seperti sebuah ilusi, yaitu pesulap di dunia dan di akhirat. Tapi dia adalah pesulap yang sangat berbahaya. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia terus berubah bentuk dari waktu ke waktu. Dan dia juga bisa merubah suaranya. Satu saat dia di depanmu dan berikutnya dia di belakangmu. Kadang dia sangat jauh dan juga tidak terlihat. Dia memiliki kekuatan itu dan menggunakannya untuk mengelabuimu. Apa ada solusi untuk menyelamatkan diri dari bahaya sang ilusi? Ya, tentu ada. Tanda yang pertama adalah matanya. Karena sang ilusi memainkan trik, matanya juga berubah dan ada tatapan yang aneh di matanya. Dia terus bergerak, akan seperti ini. Dia melihat ke atas, ke bawah, dan dia tidak akan pernah menatap matamu. Ini adalah tanda pertama. Kedua, dia hanya mencari mangsa setelah jam 5. Saat menjelang siang dan malam akan bertemu ketika matahari tenggelam. Saat itulah dia mencari korban ataupun wisatawan yang akan lewat. Tanda ketiga adalah dia sering menangkap seorang wisatawan atau seorang penumpang yang menggunakan mobil. Dia tidak mau mengganggu kelompok dengan 3 sampai 4 orang. Dia selalu mencoba memangsa 1 orang. Karena dia bisa memainkan triknya dengan mudah. Beberapa trik tidak hanya dimainkan oleh mata. Dia bisa menghilang dengan mayat kalau kau terperangkap di dalamnya. Satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan, menghindari pergi ke tempat sepi di malam hari. Dia paling berkuasa di tempat sepi. Dia tidak bisa sukses dengan sekelompok orang. Lalu apa yang dikatakan oleh sains dan orang-orang rasional tentang sang ilusi ini? Sains dan orang rasional mengatakan ini hanya sekedar ilusi, hanya sekedar hayalan dan tidak ada di realitas. Ilusi ini muncul ketika pikiran sedang tertekan atau kita tidak fokus. Ini hanya bagian dari imajinasi. Realitasnya adalah sang ilusi memang ada. Banyak orang yang sudah menghadapinya dan banyak orang yang sudah menjadi korban. Orang yang berkelompok biasanya selamat dan mereka bercerita tentang hal itu. Itu bukti yang cukup bahwa sang ilusi memang ada. Cerita yang detail tidak mungkin dibuat semudah itu.